Seorang janda di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas dengan tragis oleh kekasihnya. Pelaku kesal karena korban sering meminta uang. Polisi mendatangi sebuah kawasan kebun di Jalan Dusun Tambang 9, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Bersama tersangka S, 33 tahun, petugas mengais sisa pembakaran jenazah. Dari lokasi ditemukan 2 cincin, 1 kalung, sebuah gelang motor, dan HP. Peristiwa berawal saat pelaku S, 33 tahun, menghabisi S, janda 44 tahun. Usai tewas dengan senjata tajam di saat korban dianiaya hingga terluka bakar. Pelaku emosi kepada korban karena sering meminta uang. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri. Sementara sisa tubuh korban dibawa ke RSUD Bangka Selatan. Untuk motif, pelaku mengaku kesal dengan korban karena sering meminta uang. Karena korban dengan pelaku ada hubungan pacaran. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan. Pemirsa, jasad perempuan yang diduga hamil ditemukan terbungkus kain selimut di saluran air Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka di kepala. Petugas melakukan olah TKP penemuan jasad perempuan tanpa identitas terbungkus kain di Jalan Gunung Sahari 7A Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban kali pertama ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di saluran air. Saat ditemukan, kondisi perut korban membesar diduga tengah hamil. Korban diduga berusia kurang lebih 35 tahun dengan ciri-ciri tato di pundak sebelah kiri bertuliskan Trust Love Him. Ditemukan sejumlah luka di seluruh tubuh, diduga menjadi korban pembunuhan. Itu ada selimut, kirain kita itu sampah, tapi ternyata itu pas dibuka mayat. Pas dibukanya itu jam 10-an lah, Pak. Itu kondisinya gimana? Kondisinya itu di dalam selimut, Pak, ditutup rapi. Tutup rapi. Perempuan apa laki-laki? Perempuan, Pak. Nah, kalau abang lihat ada luka-lukanya? Tadi sih pas di inafis buka itu ada luka darah di kepala. Guna penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. 2 korban tewas, 1 diantaranya petugas kebersihan jalan setelah motor yang ditumpangi tertabrak minibus berkecepatan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut histeris. Keluarga histeris saat mengetahui 2 keponakannya tewas akibat tertabrak minibus berkecepatan tinggi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat korban akan bekerja sebagai petugas penyapu jalan. Kerasnya benturan membuat minibus hancur di bagian depan. Peristiwa berawal saat korban N dan keponakannya W keluar dari gang menggunakan motor. Tiba-tiba sebuah minibus yang melaju kencang menghantam keduanya. Korban W yang bekerja sebagai penyapu jalan terpental. Kondisi yang sama juga dialami oleh korban N. Keduanya tewas di lokasi. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Sementara sopir dan penumpang minibus dievakuasi ke Polsek Panakukang. Kecelakaan antara mobil dengan motor. Untuk pengendara kendaraan motor, keduanya meninggal di tempat. Kemudian tersangka atau pengendara kendaraan roda 4 kami amankan ke Polsek Panakukang. Kasusnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Boni dan Leo Muhammad Nur melaporkan. Seorang wanita pegawai counter handphone di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Aksi penganiayaan terekam CCTV. CCTV merekam seorang wanita pegawai counter handphone di Kota Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dianiaya oleh mantan pacarnya. Korban OP 26 tahun berusaha menghindar dari pelaku yang terus memarahinya. Pelaku ARP 23 tahun yang diduga sudah dipenuhi amarah melakukan penganiayaan dengan mendorong korban hingga terjatuh ke sofa.
Aksi penganiayaan terus berlanjut, korban terlihat beberapa kali didorong dan dipegangi oleh pelaku. Korban yang berusaha menghindar terus dikejar oleh pelaku. Sejumlah teman korban yang juga pegawai toko berusaha melerai aksi pelaku, namun pelaku terlihat tidak peduli dan terus melakukan aksinya. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, korban terluka di sejumlah bagian tubuh serta sakit di bagian kepala belakang dan sempat dirawat di rumah sakit. Jadi dia ingin menemui saya dan teman-teman saya, tapi teman-teman saya nggak kasih jumpa sama dia. Jadi itu terus saya malamnya terus diancam, terus di-chatin apa bang. Paginya dia bilang awas aja kalau kamu ke toko. Yaudah, setelah saya masuk toko, tiba-tiba dia datang tarik ini saya. Langsunglah kejadian seperti yang di video bang. Tak terima atas peristiwa yang dialaminya, korban bersama keluarga melaporkan kasus ini ke Mapolsek Perbaungan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustadi melaporkan. Diduga hendak mencuri, sejumlah orang tak dikenal mendatangi kantor advokat Betawi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Kepergok warga, pelaku nekat menodongkan senjata api. CCTV merekam seorang pria menyelinap masuk kantor advokat Betawi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku keluar masuk kantor memantau situasi. Gerak-gerik mencurigakan, dua orang yang berada di dalam kantor mencoba untuk menanyakan maksud kedatangan pelaku. Saat ditemui, pria tersebut justru menodongkan senjata api kepada korban. Belum diketahui pasti apa maksud dari kedatangannya sampai mengeluarkan senjata api, namun diduga para pelaku ingin mencuri barang yang berada di dalam kantor. Menurut saksi, pelaku berjumlah 6 orang, 1 yang memasuki kawasan kantor, 5 diantaranya mengawasi sekitar lokasi. Lihat dari CCTV, ada sosok seseorang yang mencurigakan, beberapa orang mencurigakan. Lewat di depan kantor kita, kemudian berhenti, dan melakukan aktivitas melihat ke kanan dan ke kiri gitu. Kami anggap kegiatan itu mencurigakan. Keluar dan kita menanyakan apa tujuannya, terus maksudnya apa dan siapa. Dan dia menjawab, abang mau tahu siapa saya, kemudian mengeluarkan senjata api. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu hasil investigasinya, PSSI harus bertanggung jawab pada tragedi 1 Oktober lalu. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Usai bertemu dengan Kepala Negara, disampaikan sejumlah temuan TGIPF. Salah satunya bahwa PSSI harus bertanggung jawab pada tragedi tersebut. TGIPF juga menilai PSSI beserta pemangku kepentingan Liga Sepak Bola tidak profesional dan cenderung mengabaikan peraturan dan standar yang telah dibuat sebelumnya. Rekomendasi TGIPF akan dijadikan bahan untuk berdiskusi dengan FIFA yang rencananya akan datang 18 Oktober mendatang. Satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dibentuk 3 Oktober lalu. Selama bekerja, tim mengumpulkan bukti-bukti mulai dari video hingga peninjauan langsung ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Damar Wicaksono melaporkan. Seorang istri tewas oleh suaminya gara-gara memasukkan uang mainan di amplop kondangan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkap. Bantuannya, 87 Januari Muda,